angkat suaramu. Let's worship Jesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita katakan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayang-Mu, oh naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Hidupku tenang bersama-Mu Tuhan. Oke, mari bersama kita nyanyikan. Come on. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih bisa beribadah di pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa agar bukakan mata hati pikiran kami agar kami bisa menerima firman yang akan disampaikan di dalam nama Yesus. Amin. Minggu lalu kita belajar di part 1 alasan kenapa angkatan pertama bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka komplain, bersungut-sungut, dan ada nafsu rakus. Saudara bisa nonton dulu part 1 biar bisa dapat seri khotbah yang secara lengkap. Jadi pada saat saya mempersiapkan khotbah seri ini, saya dapat kata training ground atau tempat latihan. Persiapan yang harus dilakukan oleh anak Tuhan sekarang ini untuk bisa masuk ke tanah perjanjian harus melalui training ground atau latihan di tempat. Kata training ground ini adalah istilah kata yang biasa dipakai di football atau sepak bola. Menurut Wikipedia, training ground adalah tempat di mana tim sepak bola profesional disiapkan untuk kompetisi dengan latihan yang fokus pada skill, keahlian, dan kemampuan. Mereka juga suka membuat grup anak muda atau youth untuk mengembangkan pemain-pemain muda. Jadi training ground ini mirip dengan apa yang bangsa Israel alami di padang gurun. Tuhan sedang mempersiapkan generasi ini untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Di sini mereka harus fokus sama tujuannya Tuhan. Dan tiap suku diberikan tugas masing-masing sesuai skill atau kemampuan mereka. Semua orang harus mempunyai iman dan ketaatan yang teguh dalam segala situasi. Sensus pertama kita sudah tahu bangsa Israel di padang gurun ada 600.000 lebih orang Israel yang berusia 20 tahun ke atas yang dianggap cukup dewasa untuk berperang. Untuk bisa menduduki tanah perjanjian dan menikmati berkat Tuhan, mereka harus berada di dalam training ground atau masa latihan dulu supaya siap menghadapi apa yang ada di depan. Sama seperti kita sekarang ini. Jangan dengan adanya pandemi ini membuat kita semakin lemah semangat kita untuk mencari Tuhan. Kita sedang berada di masa persiapan, masa latihan, seperti bangsa Israel di padang gurun. Jangan benci atau marah pada tempat latihan kita. Keep on going. Apa yang dipercayakan sekarang kepada saudara, lokasi di mana saudara ditempatkan, pekerjaan atau usaha yang saudara punya, pelayananmu, orang-orang yang sekarang berada di sekitar saudara, suamimu, istrimu, mertuamu, semuanya untuk mempersiapkan saudara menjadi pribadi yang tahan uji untuk masuk ke level berikutnya atau masuk ke dalam janji Tuhan. Walaupun sudah berapa banyak uang yang diinvestasikan, waktu yang terbuang, kita harus tahu dalam training ground ini akan membuat kita semakin skillful atau terlatih, membentuk kita untuk menjadi lebih bijak dan lebih kuat. Mungkin ada semua kesengsaraan, semua penantian, kebingungan, atau mungkin ada harus jalan memutar. Semua perjalanan di padang pasir kita masing-masing pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa kita harus mempersiapkan diri kita? Kalau kita tidak mau bersiap, bagaimana dengan generasi penerus kita? They cannot make it. Mereka tidak akan bisa menghadapi apa yang di depan tanpa bantuan kita. Sebagai orang tua, sebagai adik, sebagai kakak, saudara. Angkatan bangsa Israel yang pertama tidak berhasil karena mereka tidak cukup percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan mereka. Sehingga satu generasi, satu angkatan mati di padang gurun tanpa menerima janji Tuhan. Bagi Tuhan, all matters, semuanya berarti. Setiap dari kita itu penting. Kenapa? Karena ada dampak yang bisa kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar poin lain yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Apa sih yang bisa membuat bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Poin yang pertama, jangan dengar apa kata orang. Di Keluaran 13 ayat 32, kita baca sama-sama. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Pada waktu 12 pengintai Musa yang Musa kirim ke Kanaan untuk melihat negeri itu, mereka bilang,
Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, tapi bangsa di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan orang enak. Jadi orang enak itu orang raksasa. Jadi kenyataan yang Tuhan janjikan, negeri yang berlimpah susu dan madu adalah benar. Tapi karena ketidakpercayaan 10 orang ini membuat mereka malah melebih-lebihkan bahwa orang Kanaan itu memakan penduduknya loh, sampai bikin semua bangsa Israel jadi takut. Semuanya jadi mulai berontak lagi, nangis nyaring, mau balik aja ke rumah ibuku. Maksudnya mau ke Mesir lagi, ke perbudakan. Tuhan sudah pernah menyertai bangsa Israel ini dari awal dengan tiang api, tiang awan, ada mana, ada air, tapi tetap tidak percaya. Jangan dengar apa kata orang. Orang lain ngomong apa, kita jangan langsung percaya aja. Jangan baca-baca caption orang aja kerjaannya. Jangan lihat-lihat sosmed orang aja kerjaannya. Jangan isi pikiranmu dengan berita-berita dari orang aja, karena itu bukan firman Tuhan. Bayangkan, kalau kita menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Sedangkan apa yang kita baca? Apa kata orang yang kita dengar? Di depan mata sudah ada tanah perjanjian, kita tinggal masuk dan menikmati berkat Tuhan. Tapi kita malah dengar apa kata orang. Jadinya kita kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Jangan dengar apa kata orang. Dalam training ground pelatihan, biasa ada coach atau pemimpin seperti seorang gembala yang memimpin domba-dombanya. Kadang kita stop dengar apa kata Tuhan, maka kita keluar dari tuntunan. Makanya kadang kita bingung, kok ada orang yang bisnisnya jadi ya, kalau dia ajak teman ke gereja, kok orang itu bisa mau ya, atau bahkan dia mau terima Tuhan. Mungkin ada orang yang taat, yang mau dengar dan mau melibatkan Tuhan. Tapi ada pribadi yang maunya sih saya dengar apa kata Tuhan, tapi kenyataannya dia malah sibuk dengerin apa kata orang. Seakan-akan kita nggak punya gembala agung yang menuntun kita. Kalau kita tidak kenal suara Tuhan, Sang Gembala Agung kita, maka kita nggak akan sampai ke tujuan. Makanya kita hidup jangan dengerin apa kata orang saja. Orangnya itu belum tentu peduli sama kita, belum tentu bener lagi. Biasa kalau sudah diceritakan oleh ke beberapa orang, kamu tahu gak? Nah, itu biasa ada unsur lebaynya atau mulai hiperbola. Bangsa Israel memilih untuk dengar apa kata 10 pengintai yang ragu sama Tuhan ketimbang Joshua dan Kaleb. Padahal tanah perjanjian sudah di depan mata, tinggal melangkah saja. Butuh pergerakan, kerja kerasmu, butuh jalan, butuh ada usaha untuk menuju ke sana. Nggak cuma nunggu-nunggu. Terus orang bilang ini, orang bilang itu. Enggak, pendapat semua orang itu sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya karena 10 pengintai ini takut, makanya mereka bilang ke orang-orang, raksasanya makan orang loh. Mereka malah jadi menghasut semua bangsa Israel untuk muter balik lagi aja ke Mesir. Makanya hati-hati, perkataan siapa yang saudara dengar. Kita masuk poin yang kedua. Dengar apa kata Tuhan. Pemimpin yang Tuhan pilih bagi bangsa Israel di padang pasir adalah Musa. Tuhan dikatakan berbicara langsung kepada Musa sebagai perantara bagi bangsa Israel. Tapi berkali-kali Musa itu mau digulingkan oleh bangsa Israel, bahkan oleh saudaranya sendiri, Miriam. Akhirnya Miriam kena kusta karena tidak menghormati pemimpin yang Tuhan pilih. Tapi Tuhan memang tidak salah pilih. Setiap kali bangsa Israel memberontak, Musa selalu menjadi intercessor prayer-nya, menjadi pendoa bagi bangsa Israel agar diluputkan dari segala murka Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Kata mendengar berarti kita harus mempunyai posisi seperti murid. Kita butuh menundukkan diri dan mengarahkan telinga dan memperhatikan setiap perkataan Tuhan. Jangan dengar pikiranmu sendiri. Dengar apa kata Tuhan. Itu butuh suatu fokus atau perhatian.
Dengar apa kata Tuhan itu butuh mengakui bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Otoritas Tuhan itu ada. Kalau ada yang tidak mengakui otoritas Tuhan, berarti Tuhan tidak menjadi Tuhan dalam hidup kita. Mungkin yang lain. Ada orang yang menuhankan uang. Kalau urusan duit, mungkin baru mau bicara atau mau bales chat. Misalnya si A, biasa kalau di DM dia suka males nih bales chat. Tapi kalau bilang, ada urusan project nih, ada kan tahu buat kamu, baru mau bales chat. Dengar apa kata Tuhan. Kalau di contoh ini tadi, kalau ngomongin urusan cuan atau urusan duit baru semangat, gampang dikontak, berarti bisa aja orang ini dengar apa kata uang. Kita bisa maunya dengar banyak hal, dengar apa kata orang, tapi nggak dengar kata Tuhan. Nah, ini dengar kata uang, tapi nggak dengar apa kata Tuhan. Dengar apa kata keadaan di dunia, kata berita, kata orang, kata penelitian, tapi tidak dengar apa kata Tuhan. Dengar apa kata Tuhan terlebih dahulu, itu lebih penting. Bangsa Israel dan 10 pengintai lainnya, walaupun sudah pernah merasakan mana, roti manis turun dari langit, daging turun dari langit, tiang api, tiang awan, laut terbelah waktu mereka lagi menghadapi musuh, tapi tidak otomatis membuat iman mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Kalau mereka dengar apa kata Tuhan, maka harusnya mereka tidak takut. Keluaran 33 ayat 2 katakan seperti ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kalau mereka dengar apa kata Tuhan, bahwa Tuhan akan menghalau semua musuh mereka dan akan memberikan mereka negeri berlimpah susu dan madu, maka harusnya mereka tidak ragu. Tapi satu angkatan itu ragu, kecuali Yosua dan Kaleb. Mendengar itu harus dalam posisi duduk sedang mendengar, bukan hanya pakai kuping, tapi seluruh badannya itu harus presence, harus hadir. Bukan sambil dengar ngerjain yang lain. Dengar itu kita butuh fokus. Kalau kondisimu, perekonomianmu, keadaanmu, kerohanianmu lagi kering, ketika kita baca firman Tuhan, maka kita bisa merasakan ada damai sejahtera dan percaya bahwa masa depan kita sungguh dalam genggaman Tuhan dan penuh pengharapan. Walaupun mungkin ada yang sudah jalan 5 bulan ini, rasanya pemasukan belum ada, tapi tetap berpegang teguh sama apa janji Tuhan. Jangan dengar apa kata orang-orang yang melemahkan. Ya, taulah situasi lagi kayak begini, tapi dengar apa kata Tuhan yang memegang masa depan kita, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita masuk poin yang terakhir. Apa sih yang membuat bangsa Israel tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian? Poin yang ketiga, jangan hidup dalam ketakutan. Kita pasti nggak bisa enjoy life kalau hidup dalam ketakutan. Tuhan mau kita bisa menikmati semua berkat yang Tuhan berikan. Kehidupan ini adalah kesempatan. Kehidupan ini adalah anugerahnya Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan. Yosua dan Kaleb, 2 dari 12 orang yang tetap percaya. Tuhan akan menyertai mereka. Mereka juga melihat dengan mata mereka sendiri. Raksasa enak. Namanya, bukan enak, namanya raksasanya namanya enak. Sama seperti 10 pengintai lainnya. Tapi mereka memilih untuk melihat ke Tuhan ketimbang melihat ini ada raksasa di depan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita akan seperti 80% orang yang berkata, wah, kita nggak bisa lawan nih raksasa ini. Tapi yang 20% Yosua dan Kaleb akan percaya bahwa wah, Tuhan saya lebih besar daripada raksasa itu. Tuhan lebih besar daripada segala masalah yang kita alami saat ini. Kita mau jadi orang yang hidup dalam ketakutan atau pengharapan, pilihan ada di tangan kita. Pada saat fokus kita kepada raksasa kita, apakah pekerjaan,
apakah bisnis, apakah keuangan, apakah hubungan keluarga, maka kita hanya melihat masalah, dan kita kehilangan gambaran akan apa yang Tuhan mampu kerjakan. Jangan hidup dalam ketakutan, apalagi orang lain yang lihat. Jadi 10 orang itu yang lihat raksasa yang besar, kemudian mereka takut. Kemudian mungkin orang yang 10 pengintai yang lihat ini, badan dia kecil, makanya dia takut sama orang yang berbadan besar. Sambil dia bilang membandingkan dirinya seperti belalang dan raksasa. Mungkin orang yang 10 pengintai ini, orangnya rohaninya kerdil, makanya imannya kecil. Dia melihat suatu masalah menjadi besar. Kesalahan mereka adalah mereka melihat raksasa dan diri mereka. Mereka tidak melihat Tuhan sama sekali. Kalau kita mengharapkan kekuatan kita sendiri, mungkin kita bisanya ya sedikit aja. Tapi kita tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan takut kepada raksasa dalam hidupmu. Tuhan jauh lebih besar daripada segala masalah yang kita alami. Jangan hidup dalam ketakutan. Daud kalau menghadapi Goliat dia tidak takut. Kalau dia takut dia akan gemeteran dan dia nggak bisa fokus dalam aim, atau dia mau menargetkan batu ke Goliat. Dengan tenang dia percaya, saya punya Tuhan yang besar yang bisa mengalahkan Goliat. Jangan hidup dalam ketakutan. Nanti kita nggak bisa membunuh raksasa yang di depanmu, padahal tanah perjanjian sudah di depan mata. Karena takut, nggak berani melangkah satu langkah pun, akhirnya melewati kesempatan yang Tuhan berikan. Kata Joshua dan Kaleb, jangan takut dengan mereka, Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa berani melawan kita? Kita harus fokus pada apa yang Tuhan kerjakan. Dan jangan dengar apa kata orang yang belum tentu benar. Jangan dengar apa kata diri kita sendiri karena ketakutan, keraguan yang biasanya nggak benar. Jangan banyak ngeluh, dengar apa kata Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan. Tetap pegang janji Tuhan sampai sesuatu terjadi, breakthrough terjadi. Pada masa persiapan ini di dalam training ground, pastikan kita semua menjadi skillful atau terlatih di setiap bidang kita, dan kita mempunyai iman yang teguh sampai garis akhir, sampai breakthrough terjadi dan menjadi angkatan yang berhasil masuk dalam tanah perjanjian dan menerima janji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap yang menonton, agar mereka bisa diubahkan hatinya Tuhan, agar tidak ada ketakutan dalam hati mereka Tuhan, agar tidak ada keraguan bahwa Tuhan yang akan membela mereka, akan menghalau semua raksasa yang ada di depan mereka Tuhan. Apakah raksasa dalam bentuk finansial, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk bisnis, dalam bentuk hubungan suami istri, dalam bentuk hubungan keluarga Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan kepada mereka Tuhan yang hidup dalam ketakutan atau dalam keraguan, kekhawatiran, biar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka semuanya Tuhan. Biar mereka di masa persiapan ini Tuhan, mereka bisa semakin dengar apa kata Tuhan, sehingga mereka bisa dipersiapkan bukan hanya untuk mereka tapi juga untuk generasi penerus, sehingga bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.